Selamat pagi anak-anak yang baik. Selamat bertemu kembali dalam renungan APP kita untuk pertemuan yang ketiga ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai renungan dengan tema Aku Senang Menabung, maka silakan mengambil sikap yang baik agar kita dapat berdoa dan merenungkan dengan baik. Baik, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita melalui renungan online ini. Kami saat ini mau mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Semoga sabdamu dapat kami dengarkan dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak apakah anak-anak pernah melihat gambar seperti ini? Atau anak-anak seperti ini? Pernah melihat benda seperti ini? Apakah anak-anak tahu ini apa? Iya, betul sekali anak-anak. Ini adalah gambar celengan untuk menabung. Nah, anak-anak celengan atau menabung itu sudah kita biasakan sejak anak-anak, seusia anak-anak Mengapa? Karena dengan menabung, kita dapat mempersiapkan hal-hal yang berguna untuk kita di masa yang akan datang. Dengan menabung juga, maka kita dapat mempersiapkan apa saja yang akan menjadi kebutuhan kita di masa yang akan datang. Anak-anak yang baru tingkat sekolah dasar pasti membutuhkan dana yang besar untuk melanjutkan nantinya misalnya ke SMP, SMA, atau sekolah yang lebih tinggi, mungkin kuliah, ya. Nah, bagaimana anak-anak dapat mendapatkan dana yang besar kalau mulai dari sekarang tidak menabung, ya? Dengan menabung kita mendapatkan banyak manfaat, menghemat, menahan keinginan-keinginan kita, apalagi di masa prapaskah ini kan. Nah, tentu papa dan mama juga mengajarkan kita untuk menabung. Karena apa? Karena sadar bahwa masa depan anak-anak masih panjang sekali anak. Maka dalam masa prapaskah ini pun kita diajarkan untuk menabung dengan celengan APP. Selain untuk diri kita, juga berguna dan bermanfaat untuk membantu saudara-saudara kita yang lain. Nah, anak-anak sebentar lagi kita akan melihat kisah tentang seorang anak, ya, tentang seorang anak yang pergi jauh, yaitu kisah anak yang hilang dari Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 20. The Prodigal Son atau kisah anak yang hilang. Kisah ini sangat terkenal dalam kitab suci, ya. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak, ya. Lalu anak yang bungsu itu berkata kepada ayahnya, "Ayah atau Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku."
Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayahnya itu tidak ada memikirkan yang jelek tentang anaknya ya. Anaknya yang bungsu meminta harta miliknya dengan tujuan ingin berfoya-foya. Maka ayahnya pun memberikan harta mereka masing-masing. Nah, anak-anak Nasr, apa yang terjadi kemudian? Anak bungsu itu pergi menjual harta miliknya dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memberuskan harta miliknya, hidup berfoya-foya, mabuk-mabukan. Ya, anak-anak Nasr ya, dia hidup berfoya-foya. Sampai-sampai dia tidak tahu bahwa uangnya akan habis dan sudah habis. Ya. Sungguh amat kaget dia melihatnya uangnya habis tanpa ada tersisa. Ya, dia tidak berpikir panjang lagi untuk menghemat uangnya. Karena dia hanya ingin hidup berfoya-foya. Maka untuk mencari makan, karena sudah kelaparan dan kekeringan melanda negeri di mana dia tinggal, maka dia bekerja pada seorang peternak babi. Ya. Maka ia memberi makan babi-babi bagi peternak itu. Dan ia pun tidak mendapatkan makanan, sehingga ia mengisi perutnya dengan makanan babi. Bayangkan anak-anak Nasr ya. Tidak ada yang memberikan makanan yang layak kepadanya. Karena orang pun membutuhkan makanan. Jadi terpaksa ia pun ikut memakan makanan babi itu. Karena sudah kelaparan. Lalu ia merenung dan mengatakan, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ketika dia hampir sampai di rumah, ayahnya melihat dia dari jauh. Lalu ayahnya yang sudah setiap hari menunggu berlari menghampiri dia. Ya, dengan sukacita penuh berlari. Bayangkan ayah yang melihat dari jauh berlari menghampiri dia, memeluk. Ya. Memeluk dan mencium dia dengan penuh belas kasih. Bayangkan anak Nasr ya. Bahkan dia memberikan jubah yang ungu, jubah yang cantik kepada anak bungsu itu. Ya. Dalam kitab suci dikatakan anak yang mati telah hidup kembali, anak yang hilang telah ditemukan kembali. Luar biasa ya anak Nasr. Inilah cerita menurut Injil Lukas ayat bab 15 ayat 11 sampai 20. Nah, anak Nasr, mungkin anak Nasr pernah mendengar slogan ini. Hidup tidak hanya hari ini saja. Apa artinya anak Nasr? Hidup kita panjang. Hidup kita harus kita rencanakan. Hidup harus kita olah untuk masa depan kita. Masa depan kita masih jauh terbentang. Maka dengan menabung, dengan berhemat, kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Terutama membahagiakan orang tua, tidak mempersulit orang tua dengan keadaan keuangan. Ya, menabung walaupun sedikit itu adalah suatu perkara yang besar bagi Tuhan ya nak. Karena anak yang suka menabung, suka berhemat, itu sangat disayangi oleh Tuhan. Tuhan senang kepada anak yang menabung. Ya, karena menabung itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan menabung kita membantu diri kita, juga membantu orang lain. Ya, kita mempersiapkan diri kita
sebagai anak Tuhan Yesus. Dalam masa Prapaskah ini anak-anak Ser, mari kita menabung dengan niat dan sikap hati yang baik untuk masa depan kita, untuk orang yang membutuhkan. Ya, dalam masa pertobatan Prapaskah ini, mari anak-anak Ser sengaja untuk lebih giat menabung untuk masa depan kita, menuju masa depan kita yang sangat cerah. Ya, masa depan sudah di depan. Kalau kita tidak mempersiapkannya, maka akan sia-sialah semuanya. Maka anak-anak Ser, mari sengaja, ya, mari kita menabung dengan baik. Mari kita mempersiapkan diri dengan baik, dengan iman, dengan doa, dengan harapan, dengan menabung menuju masa depan kita yang cerah. Baik anak-anak Ser, demikian renungan kita pada pagi ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memberikan orang tua yang baik bagi kami. Mereka telah bekerja keras untuk bisa menghidupi kami. Mereka juga sudah memberikan uang kepada kami untuk kami gunakan. Semoga kami mampu memberikan dan menghargai jeripaya orang tua kami itu dengan memakai uang dengan seperlunya. Dengan demikian kami dapat menabung dan kelak uangnya dapat kami gunakan untuk membeli sesuatu yang kami butuhkan di sekolah. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak Ser. Renungan kita hari ini kita selesaikan dengan salam Imago Dei. Amin.